Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, ketika menjalani hidup ini terkadang tidak berjalan dengan baik, ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya mengalami masalah ataupun tantangan. Namun tidak perlu takut karena kita memiliki Yesus sebagai sumber pertolongan dan pengharapan. Kita perlu percaya serta tetap berharap kepada Tuhan saja. Karena kepercayaan di dalam Dia bukanlah sesuatu hal yang sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semua kepercayaan kita kepadanya. Firman Tuhan mengisahkan tentang Abraham yang memiliki kepercayaan serta pengharapan penuh kepada Tuhan dan menantikan janji Tuhan sekalipun sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap. Namun Abraham terus percaya Tuhan pasti menepati janjinya dan memang pada akhirnya Tuhan menggenapi perjanjiannya. Saudara, begitu pula saat ini walaupun sepertinya sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap, namun kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib. Jangan pernah lepaskan iman percaya kita, sebab Tuhan bukanlah manusia yang seringkali mengingkari janji. Jangan pernah bimbang. Firman Tuhan mengatakan mereka yang bimbang tidak akan memperoleh apapun. Dan juga dikatakan berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya. Sekalipun saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, tidak perlu khawatir saudara, tetaplah percaya. Pada waktunya Tuhan pasti akan menolong kita. Di saat kita terus percaya pada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa-Nya yang dinyatakan. Sebab percaya adalah salah satu kunci untuk melihat kuasa Tuhan. Saudaraku, selain itu kita juga harus tetap kuat di dalam pengharapan. Sebab hal itu akan menjadikan kita kuat di dalam menjalani hari-hari ini. Jangan pernah hilang pengharapan. Tidak peduli seberapa lamanya kita berharap kepada Tuhan. Tetaplah bertekun kepada Tuhan sampai pengharapan kita terwujud. Jadikanlah pengharapan itu untuk kita meraih janji-janjinya. Maka itu di dalam hidup ini diperlukan untuk selalu menguatkan iman kita, saudara. Mari mulai saat ini kita senantiasa tetap percaya dan berharap kepada Tuhan selama-lamanya. Nantikanlah Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hidup di dalam damai dan sejahtera tentulah harapan dari semua orang. Dan itulah yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-25 sampai 26, beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa,
di mana mereka berserak dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Saudaraku, umat yang dikumpulkan diajak untuk mendapatkan bukti Tuhan adalah Allah mereka yang mengatur dan menguasai hidup mereka sebagai umat. Pemeliharaan Tuhan pasti Dia berikan kepada umat, milik kepunyaannya sendiri. Karena itu, setiap orang percaya diajak untuk terus percaya, berharap dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Tidak khawatir dan cemas karena semua akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-31 sampai 32, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara, tidakkah dalam iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan kita pun merupakan orang yang mestinya tidak mengkhawatirkan hidup kita, namun bersedia terus percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari saudaraku, apapun yang kita alami saat ini, mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan saja, sebab Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Walaupun dalam dunia ini kami menghadapi tantangan, hambatan, bahkan goncangan-goncangan. Namun kami tidak takut dan tidak cemas, sebab Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, di Indonesia, di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini mungkin sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Saat ini mereka yang hidup di dalam kesulitan, persoalan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, pulihkan hidup mereka, berkati hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, berkati negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetaplah berdoa bersukacita nantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.